Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tak bisa kita menghitungnya satu persatu. Di hari-hari yang mulia, di musim-musim panen pahala seperti 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tentunya amal soleh yang dikerjakan oleh kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Salat yang rutin kita kerjakan di hari-hari awal Dzulhijjah ini lebih afdal dibandingkan di hari-hari yang lain. Menuntut ilmu yang kita lakukan di awal-awal Dzulhijjah ini juga lebih afdal dibandingkan di waktu-waktu yang lain, karena tidak ada suatu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain amalan di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah nanti. Ini diistilahkan dengan takbir mutlak, takbir di setiap waktu, di setiap tempat, tidak hanya di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, dimanapun. Adapun takbir yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang dibaca setelah selesai sholat fardu, dimulai dari subuh, setelah sholat subuh tanggal 9 hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Setiap selesai sholat banyak amalan-amalan yang mulia yang mana pahala beramal di 10 hari awal Dzulhijjah tidak ada amal apapun yang setara, termasuk jihad fisabilillah. Kecuali orang yang berjihad, dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya, itu baru setara. Seperti dahulu di 10 malam akhir Ramadan, itu ada satu malam yang lebih afdal. Bila mana kita melaksanakan amal di satu malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih afdal daripada beramal di 1000 bulan.
Seperti halnya ini, hari-hari awal Dzulhijjah ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Nah, kecuali kalau keluar mengorbankan jiwa dan hartanya, tidak ada yang kembali. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, pada malam hari ini pekan depan libur ya. Nggih, Pak. Nggih. Usul salah sama. Ya. Wal khairul ladzi ya. Kitab Usul Salasah, landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW, halaman 32. Dalil tentang adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan. Kok itu tuh? Wal khairul ladzi dallaha alaihi, itu belum. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan tauhid, gitu. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan adalah syirik. Sudah nemu? Inilah agama yang beliau bawa. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya. Ya. Adapun Ya, itu dulu. Terus malam ini. Adapun kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan supaya dijauhi adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah. Beliau itu dulu. Itu aja kalau disyarah belum tentu selesai. Jadi matan yang akan kita bahas malam hari ini bi'idznillah wa taufiqi, wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umat adalah tauhid dan seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Wasyarrul ladzi hadzaraha minhu, sedangkan keburukan yang beliau peringatkan kepada umat, asyirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu, dan seluruh perkara adalah syirik dan seluruh perkara yang dibenci Allah serta tidak diridhoinya secara syar'i. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah menunjukkan kepada siapa umatnya seluruh kebaikan yang mengantarkan ke surga, dan juga telah memperingatkan seluruh keburukan yang akan menjerumuskan ke neraka. Itu poin penting pertemuan dahulu. Lalu muncul pertanyaan. Apa pertanyaan penting yang muncul? Apa sih kebaikan terbesar yang beliau tunjukkan? Karena kebaikan itu nggak satu level. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Demikian pula, apa keburukan terbesar yang paling keras beliau peringatkan? Dosa, maksiat, dan keburukan pun juga tidak satu level.
tapi bertingkat-tingkat. Dari sini kita akan menemukan, akan mengerucut inti seluruh dakwah para nabi dan rasul. Di sini ketemunya. Inti seluruh dakwah para nabi dan rasul, ternyata seluruh agama samawi, seluruh nabi dan rasul itu berkisar, inti dakwah mereka berkisar dua perkara besar. Pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, menjauhi kesyirikan. Itu intisari agama, intisari dakwah para nabi dan rasul, dan inti Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi semua amal soleh, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya sedekah, ya haji, intinya semua amal soleh itu masuk dalam cabang tauhid dan ketaatan. Sedangkan seluruh dosa, seluruh penyimpangan kembali kepada lawan tauhid, yaitu syirik dan maksiat. Maka siapa yang paham lafal ini, matan ini, atau pembahasan ini, dia akan memahami hakikat agama Islam dan hakikat agama-agama para nabi dan rasul. Ia akan paham agama itu enggak hanya fokus kepada amal lahiriah, tapi apa? Fokus juga ke pondasi. Pondasinya apa? Tauhid. Sebaliknya, siapa yang lalai dari tauhid dan lebih fokus ke amalan-amalan zahir, sebab ada orang itu yang sibuk dengan amal, sibuk dengan amal soleh secara lahiriahnya, tapi ternyata hatinya bergantung kepada selain Allah. Bisa jadi rajin sholat, bisa jadi rajin ibadah, tapi amalnya rusak. Entah karena riya, entah karena ujub, entah karena sum'ah. Bisa saja ia takut kepada banyak dosa, tapi tidak memahami bahaya syirik yang dapat menggugurkan seluruh amal. Dia mungkin anti riba, dia mungkin anti zina, dia mungkin anti LGBT, dia mungkin anti judi, dia mungkin anti minum-minuman keras, tapi belum tentu anti kepada syirik. Ini bahaya. Ini bahaya. Maka karena apa? Belum menyentuh ke esensi dari agama itu sendiri, pokok dari agama itu sendiri. Maka pembahasan kita malam hari ini bukan hanya sekedar kita tahu definisi tauhid dan syirik, tapi supaya apa? Arah hidup kita jadi benar, niat ibadah dan ketergantungan hati kita benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang dicontohkan Nabi. Jadi Nabi ketika memberikan petunjuk jalan menuju surga kepada umatnya, itu tidak secara lahiriah tapi juga lahir batinnya. Bahkan Nabi lebih serius menjaga akidah umat. Buktinya apa? 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, akidah yang diprioritaskan Nabi SAW. Tapi kita masuk ke matan. Wal khairu, dan kebaikan. Kata al khair ini mencakup seluruh kebaikan agama dan seluruh kebaikan dunia yang dicintai Allah. Saya ulangi lagi. Kata al-khair di sini meliputi apa? Kebaikan agama dan kebaikan dunia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kebaikan yang ditunjukkan Nabi kepada umatnya, dan ini yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Apa itu? Tauhid. Jadi kalau kita dapat nikmat tauhid, bisa ngaji tauhid, bisa ngaji akidah yang benar, nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar. Karena siapa yang tauhidnya nggak benar, nggak berguna apa yang dia lakukan itu, sia-sia kan? Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna lil kafirina inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzila qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kamu orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang amalnya itu muspro, lenyap, hilang, tak berguna, tak manfaat. Usahanya selama di dunia itu sia-sia. Wahum yahsabun, padahal mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kita lihat mereka-mereka yang di luar Islam, ya, mereka sangat getol dalam melakukan amalan-amalan ritual mereka, menurut keyakinan mereka, menurut agama mereka, menurut kepercayaan mereka, sampai melakukan amalan-amalan yang berat, tapi nggak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-khair di sini kebaikan dunia, kebaikan agama, yang terbesar tauhid. Kalau panjenengan atau kita semua bisa mendapatkan kebaikan terbesar ini, oh, dunia akhirat dapat. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dulu ketika Nabi dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, Nabi mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Dan ketika Nabi menawarkan kepada mereka, maukah kalian mengucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat itu kalian mampu menguasai non-Arab, ya, Arab maupun non-Arab kalian mampu kuasai. Kalian akan menjadi raja di dunia ini, akan jadi penguasa di dunia ini. Gambarnya seperti itu. Ketika Nabi memerintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, ditolak mentah-mentah oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, maka terbukti ketika para sahabat mau untuk mengamalkan tauhid ini, menerima kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi, dan mau meninggalkan keburukan terbesar yang diperingatkan Nabi, nyata terbukti. Ini tidak cuma teori, ini sudah dipraktekkan dan sudah diamalkan oleh para sahabat. Nyatanya dua negara adidaya ketika itu kalah dengan kaum muslimin, ya. Alladzi dallah alaihi, yang beliau tunjukkan kepada umat, artinya apa? Menunjukkan, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar. Ini menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai umatnya itu disertai kasih dan sayang. Jadi beliau tidak hanya menyampaikan hukum, tapi membimbing umat kepada keselamatan. Terus at-tauhid, ya, at-tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan sesuatu satu. Adapun secara istilah syar'i, tauhid itu apa? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah dalam ibadah. Maksudnya seorang hamba memurnikan ibadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takut, berharap, cinta, menyembelih korban, nadar, dan seluruh penghambaan hanya kepada Allah. Kita sudah bahas di macam-macam ibadah. Jadi kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umat yang terbesar tauhid, wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah, dan seluruh perkara yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, ya, ucapan, perbuatan lahir maupun batin yang masuk dalam dua, ya, dicintai, diridhai Allah, maka ini adalah kebaikan. Ya. Jadi ukuran kebaikan itu apa?
Allah cinta nggak? Ya, ukuran kebaikan itu apa? Allah ridha nggak? Ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, pertanyaannya, Allah cinta nggak? Allah ridha nggak? Jadi kalau kita bisa jawab dua pertanyaan ini, berarti itu kebaikan. Tapi kalau seandainya perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan kita itu kita tahu itu dibenci, dimurkai oleh Allah, itu bukan kebaikan. Walaupun disukai, walaupun bagus, walaupun terasa indah. Karena apa? Ukuran kebaikan itu yang dicintai, yang diridhai Allah, bukan yang dicintai, yang diridhai manusia. Kalau dicintai, yang diridhai manusia, kemarin kita bahas Riyadhus Shalihin, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga dikelilingi, dipagari yang tidak mengenakkan. Kalau neraka sesuai syahwat. Makanya khawatir kalau seandainya tolak ukur kebaikan itu kacamatanya pakai manusia, ridhonya manusia, senangnya manusia, khawatirnya itu malah jalan ke neraka. Ya. Karena memang neraka ditutupi hal-hal yang syahwat, cocok sama manusia. Sedangkan surga kebalikannya. Wasyarru, sedangkan keburukan yang terbesar adalah syirik. Setelah itu seluruh dosa, maksiat, penyimpangan. Alladzi haddaraha minhu, yang beliau peringatkan umat darinya. Artinya apa? Beliau peringatkan ya, dari sebelum terjatuh sudah diperingatkan. Terus ketika terjatuh bagaimana solusinya sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menunjukkan jalan ke surga, tapi juga memperingatkan jalan ke neraka. Dan dakwah itu harus dua ini. Dakwah itu jangan senangnya cuma ngajak ke surga terus, tapi nggak mau memperingatkan dari api neraka. Enak ya, cuma ngajak terus tapi nggak memperingatkan. Karena apa? Kalau memperingatkan syirik, nanti orang yang senang syirik marah, itu kan? Kalau memperingatkan dari bahaya meninggalkan sholat, bahaya khamar, bahaya zina, bahaya judi, bahaya ini, mereka nggak senang, iya kan? Apakah seperti itu dakwah Nabi SAW? Enggak. Pokoknya semua hal yang menjerumuskan ke neraka diperingatkan. Semua perkara yang mengajak ke surga dijelaskan. Jadi nggak tebak pilih, bukan mencari aman, gitu kan? Dakwah itu bukan mencari selera mad'u atau selera mustami, pendengar. Wah, enaknya keutamaan, keutamaan puasa Arafah, materi-materi yang seperti itu. Kita bukan untuk menyepelekan masalah itu, enggak. Cuman dengan kita berimbang, ya. Sebab apa? Kalau kita lihat agama itu ya dua ini, mengandung basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira, iya. Jangan cuma nakut-nakuti terus sehingga jadi takut, ya. Dan juga jangan terlalu memberi pengharapan sehingga tidak takut berbuat dosa. Kalau umat itu selalu diajak kepada targhib, motivasi, semangat tok, tanpa memperingatkan dari kemungkaran dan keburukan, terjatuhnya nanti kepada meremehkan dosa, meremehkan maksiat, meremehkan syirik, meremehkan bid'ah, meremehkan dosa-dosa besar. Dan itu yang terjadi. Apa pengertian syirik? Ja'alus syarik, secara bahasa artinya menjadikan sekutu. Adapun secara istilah, syirik itu sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu harusnya kepada Allah, tapi dipalingkan kepada selain Allah, kepada berhala, kepada kuburan, kepada wali, kepada jin, kepada manusia, kepada benda atau selainnya. Termasuk juga waktu materi tauhid, ya, saya di Wonogiri, tentang bahaya mengolok-olok agama, mengolok Allah, mengolok Rasul, ayat-ayat Al-Quran, simbol-simbol Islam, syiar-syiar Al-Quran atau zikrullah,
ya, atau ulama, atau para sahabat, atau orang beriman. Mungkin manusia menjaga diri dari sujud kepada berhala, dari minta kepada mayit, tapi lisannya nggak dijaga dari mencela Allah, mencela Nabi, atau mencela para sahabat, atau mencela syiar-syiar Islam, atau mencela agama itu sendiri. Ini bahaya. Makanya keburukan itu banyak banget, ya, keburukan itu banyak banget. Dan ini yang harus kita pelajari. Tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah, sedangkan syirik memalingkan ibadah kepada selain Allah. Terus lafal berikutnya wa jami'u ma yakrahuhullah wa ya'ba, dan seluruh perkara yang dibenci dan tidak diridhoi Allah secara syar'i. Gampangannya gini loh, tauhid sama syirik itu begini. Kita ini kan yang menciptakan Allah, yang memiliki kita dan semua milik kita Allah, yang mengatur seluruh kehidupan kita Allah, yang berhak mengatur kita Allah. Makanya kita hidup itu ya harus cari cinta dan ridhonya Allah. Itu udah yang benar begitu. Tapi kalau hidup manusia itu melakukan apa yang Allah benci, Allah yang murkai, itu namanya keluar dari ibadah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, azza wa yakum, kita syarah ya, tadi baru menjelaskan matan, penjelasannya seperti ini. Jadi wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umat adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwa kebaikan terbesar dalam agama itu apa? A. Harta, B. Jabatan, C. Kekuatan dunia, atau D. Tauhid. Jawabannya tauhid. Ya, ternyata tauhid. Bagaimana kalau seandainya punya harta plus bertauhid, punya jabatan plus bertauhid, punya kekuatan dunia plus bertauhid? Ini gimana? Baik atau enggak? Ya bagus banget. Bagus. Ini maksudnya untuk kita menimbang gitu loh, antara tauhid, jabatan, kekuatan, harta, ya, mana yang lebih afdal? Kalau kita tengok dulu Fir'aun menentang tauhid yang diajarkan Nabi Musa karena jabatannya, karena kekuasaannya. Ini sebagai pelajaran. Itu diantara intisari tafsir surah Al-Qasas. Jadi surah Al-Qasas tidak cuma berisi cerita, kisah-kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi juga berisi pondasi, kaidah. Siapapun manusia sampai akhir zaman, ketika mereka menolak dakwah para nabi dan rasul yang intisarinya sudah kita sebutkan tadi, mengajak tauhid, melarang dari syirik, kalau terhalangi karena jabatan atau kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Kalau terhalangi karena hartanya, mirip dengan Qarun. Kalau terhalangi karena hawa nafsunya, syahwatnya, ya, mirip dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak dakwah Nabi SAW karena mengikuti syahwat, karena mengikuti hawa nafsu, sehingga tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Bukan kurang dalil, bukan kurang ilmu, mereka tahu, tapi nolak. Karena apa? Lebih memperturutkan hawa nafsunya. Iya dan billah. Ya. Jadi kebaikan terbesar seorang hamba itu kalau mengenal Allah, mengesahkan, mencintai, tunduk, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena tauhid ini hak terbesarnya Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba? Mu'adz menjawab, "Ya Allah wa Rasulullah a'lam." Nabi mengatakan, "Ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a." Hendaknya mereka ibadah kepadanya
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hak terbesar Allah tauhid. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Ditafsirkan oleh para ulama supaya mentauhidkan aku. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ayat ini menunjukkan tujuan hidup manusia bukan sekedar mencari dunia. Mencari dunia penting, tapi itu bukan tujuan utama. Bukan membangun nama, bukan mengumpulkan harta, bukan mencari pengakuan manusia. Tujuan hidup ibadah kepada Allah dengan tauhid. Nah, dan tauhid itu bukan nggak cukup cuma mengakui Allah pencipta. Kalau sekedar mengakui Allah pencipta, dahulu orang musyrik Quraisy mengakui Allah pencipta langit bumi, tapi mereka disebut musyrik karena ibadahnya dipalingkan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka bisa jawab, Allah. Ya, Allah. Mereka tahu penciptanya itu Allah. Nah, pengaturnya itu Allah. Tapi ibadah mereka tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yuhibbullahu wa yarda. Dan seluruh perkara yang dicintai diridhoi Allah ini menunjukkan semua amal soleh masuk dalam kebaikan yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya termasuk apa? Salat itu kebaikan, puasa kebaikan, zakat kebaikan, haji kebaikan, birrul walidain kebaikan, jujur, menjaga lisan, menolong sesama, mencari nafkah halal, menuntut ilmu, mendidik keluarga di atas agama, semua kebaikan. Semua kebaikan. Namun disyaratkan semua kebaikan tadi dua syarat, ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Cuman ikhlas kok tidak sesuai tuntunan, nggak bermanfaat. Misalnya orang sholatnya ikhlas, nggak sesuai sunnah, nggak diterima. Haji ikhlas, nggak sesuai sunnah, nggak diterima. Birrul walidain ikhlas, nggak sesuai sunnah, nggak diterima. Ya, maka tauhid ini ruh seluruh amal. Ya, tauhid ini ibaratnya itu ruhnya amal. Semua amal ruhnya di tauhid ini. Tanpa tauhid amal muspro, ya, nggak bermanfaat dan tidak berguna. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Allah terangkan dalam Al-Quran, seandainya mereka berbuat syirik, pasti gugur dari mereka amal yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ayat ini sangat besar maknanya. Syirik menggugurkan amal. Maka tauhid lebih penting, memperbaiki tauhid lebih penting daripada memperbanyak amal. Saya ulangi lagi, memperbaiki tauhid, memperbaiki akidah lebih penting daripada memperbanyak amal tanpa pondasi yang benar. Ya, tanpa pondasi yang benar. Makanya kalau kita ngaji, mana prioritasnya? Tauhid dulu, akidah dulu. Ada ini pondasi. Kalau ibadah, ya sholat, ya wudhu, ya puasa, ya apa? Benar tidaknya ibadah-ibadah kita itu nanti tergantung tauhidnya. Tergantung tauhidnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid dalam kurun waktu yang sangat panjang, kurang lebih 950 tahun. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala demi menegakkan tauhid. Nabi Muhammad menghabiskan masa panjang di Mekah untuk perbaikan akidah manusia sebelum memerinci hukum-hukum syariat. Sebelum dirinci hukum-hukum syariat, tauhid dulu tegak. Nah, jadi ini bukan pelajaran sampingan masalah tauhid ini. Ini pokok agama. Ya, kita lanjutkan. Kemudian wasyarrul ladzi haddaraha minhu asy-syirk. Keburukan yang beliau peringatkan kepada umat itu adalah syirik. Sebagaimana tauhid kebaikan terbesar, syirik keburukan terbesar. Karena apa? Syirik ini kezaliman kepada Allah paling gede.
Kalau zalim kepada sesama saja itu berat dosa. Misalnya zalim kepada orang lemah, merampas hartanya, merampas haknya, besar enggak dosanya? Besar. Nah ini haknya Allah dirampas, diberikan kepada selain Allah, padahal Allah penciptanya, pemberinya rezeki. Setiap hari dia nerima nikmat dari Allah, kok diserahkan kepada selain Allah, haknya Allah. Ini kezaliman terbesar, dan Allah nggak akan ampuni syirik. Ya, Allah nggak akan ampuni syirik. Maknanya kalau seseorang mati tidak bertaubat dari kesyirikan, tidak akan diterima, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selain syirik, entah itu zina, minum-minuman keras, ya, berjudi, menggunakan khamar, semua dosa selain syirik masih mungkin ada kemungkinan loh ya. Dia misalnya mati, belum sempat taubat, dia bunuh diri misalnya. Bunuh diri ini dosa besar, tapi dibandingkan syirik, besar syirik. Misalnya orang mati bunuh diri, ini bagaimana nasibnya? Dibawa kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa. Tapi kalau syirik, gak ada kata kalau Allah menghendaki. Dia mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak diterima, kekal di neraka, haram masuk surga. Ini loh beratnya dosa syirik, ya. Dan syirik terbagi dua, ada syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan kepada penghuni kubur, menyembelih untuk jin, nazar untuk selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi apa? Merusak kesempurnaan tauhid, dan ini juga dosa besar. Jangan dianggap kecil. Apa? Riya, sum'ah. Padahal riya ini penyakit orang soleh. Nabi lebih takut umatnya terjerumus riya daripada fitnah Dajjal. Kenapa demikian? Karena kalau fitnah Dajjal, ya, pertama, nggak semua orang ketemu Dajjal, ya kan? Tapi semua orang soleh bisa ketemu riya. Terancam karena penyakit riya ini. Beramal ingin dilihat orang sehingga mereka memuji. Sum'ah, beramal supaya didengar oleh orang, memperdengarkan amal soleh. Ya, jadi ini yang lebih dikhawatirkan Nabi. Riya lebih Nabi khawatirkan menimpa sahabat, padahal bagaimana dengan kita? Nabi aja khawatir riya itu menimpa sahabat-sahabat beliau, bagaimana dengan umatnya, dengan kita ini? Ini termasuk syirik kecil. Sum'ah, bersumpah dengan selain Allah, ya, atau menggantungkan hati kepada sebab secara berlebihan, mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, apa yang kau kehendaki dan yang Allah kehendaki. Ini syirik kecil, ya. Islam memerintahkan mengambil sebab, ya bekerja, ya berobat, ya belajar, ya menjaga keamanan, usaha-usaha yang lain, tapi jangan bergantung kepada sebab. Kalau bergantung kepada sebab berlebihan, ini masuk syirik nanti. Ini masuk syirik. Saya sudah kupas mungkin di sini ayat tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenali nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka orang kafir. Itu seperti ucapan, kalau bukan karena fulan, niscaya kita akan tertimpa sesuatu hal. Kalau bukan karena sopirnya mahir, kita pasti akan celaka. Kalau bukan karena anjing yang menjaga rumah, ya pasti disatroni, ya, pencuri. Ini ucapan-ucapan sepertinya ringan diucapkan manusia, tapi dibentuk kekufuran kepada Allah. Ya. Terus Nabi katakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu perkara
sungguh perkara yang paling aku takutkan atas kalian syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Riya. Jadi mungkin orang mukmin itu enggak menyembah berhala, mungkin. Dan sangat jauh seorang mukmin kok mau menyembah, mau sujud kepada berhala, mau memberi sesajen kepada berhala, mungkin enggak. Tapi mungkinkah berbuat riya? Sangat-sangat mungkin. Kadang orang itu rajin ibadah, tapi hatinya senang kalau amalnya dilihat manusia. Kadang seorang semangat ngajar, tapi melemah ketika nggak dipuji. Semangat dakwah, semangat ngamal, kalau nggak dipuji atau nggak ada yang respon, jadi sakit hati. Ya Alhamdulillah. Kadang seseorang menulis dakwah, tapi hatinya terluka kalau nggak dihargai. Ya, kadang seorang berbuat baik, tapi diam-diam berharap namanya disebut. Ini kan bahaya seperti ini. Samar. Ya, sebagaimana sulit kita mendeteksi semut hitam lewat di batu hitam di tengah malam. Ini penyakit hati yang sangat halus. Makanya hati-hati. Ya, penyakit yang menimpa orang-orang soleh, termasuk saya dan panjenengan semua. Ya, karena itu mempelajari tauhid bukan hanya untuk mengetahui kesalahan orang lain. Kita belajar bukan untuk nyalahin orang lain. Ini belajar untuk kita sendiri. Ya, jangan disangka kalau kita ngisi akidah untuk nyalahkan orang. Enggak. Ini untuk perbaikan diri kita sendiri. Wong kita sangat mungkin terjatuh ke dalamnya kok. Ya, kita nggak sempat untuk mengoreksi orang lain. Kita fokus perbaikan diri kita sendiri, karena mempelajari tauhid membersihkan hati kita sendiri. Terus wa jami'u ma yakrahullah wa ya'ba, dan seluruh perkara yang dibenci dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seluruh maksiat dan dosa itu buruk semua. Dan telah diperingatkan dalam agama kita. Zina, riba, dusta, kezaliman, kesombongan, memakan harta haram, menyakiti sama muslim, membanggakan diri, melecehkan syariat, semua dibenci oleh Allah. Seorang muslim nggak cukup meninggalkan syirik besar, oke, nggak syirik besar, tapi ini loh. Bisa kita jaga semua tadi yang kita sebutkan dan yang belum kita sebutkan? Ya, kadang kita fokus menjaga satu hal, tapi kebobolan di hal yang lain. Ya enggak? Kita fokus menjaga tidak terjerumus syirik, tapi bisa terjerumus menyakiti sesama lewat lisan. Ya. Membanggakan diri atau hal-hal yang sangat banyak larangan-larangan dalam agama kita. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi apa yang kita sampaikan dari matan ini didukung firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Tugas rasul itu apa? Memerintahkan ibadah kepada Allah dan jauhi taghut. Jadi seluruh dakwah para rasul porosnya dua, ibadah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Allah juga perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, bahkan Allah mengancam Nabi. Nabi aja mendapat ancaman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya benar-benar gugur amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Ya billah. Ya. Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Nabi sampaikan, siapa ketemu Allah tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, ia masuk surga. Siapa bertemu Allah dalam keadaan menyekutukannya, ia masuk neraka. Nabi juga mengatakan, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat itu, melainkan ia masuk surga. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum.
Wa azallahu wa yakum jami'an. Faedah yang bisa kita ambil dari matan ini tadi, anna tauhid a'dhamul khair. Faedah yang pertama, tauhid itu kebaikan terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari tauhid. Maka kita harus cari kebaikan terbesar ini sebelum kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kita utamakan tauhid di atas yang lainnya. Yang kedua, anna syirka a'dhamul dzunub. Syirik itu dosa terbesar. Ya, syirik itu dosa terbesar yang tidak akan diampuni Allah. Anna tauhid asasu jamil amal. Tauhid itu pondasi seluruh amal. Ruhnya amal adalah tauhid. Yang berikutnya, annal a'mal la tuqbalu ma'asyirik. Amal tidak diterima Allah kalau disertai syirik. Kalau syirik kecil itu menghapuskan amal yang menyertainya. Riya misalnya, ya, ketika seorang bersedekah, ketika seorang umroh, ketika seorang haji, dicampuri riya, yang hapus amalnya itu. Tapi kalau syirik akbar, semuanya hapus. Tidak cuma amal yang dia kerjakan waktu itu, semua ikut hapus. Ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, ya hajinya, semua kalau syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, yang menyertai, amal yang menyertainya yang hapus. An-riya minasyirikil asghar. Riya termasuk syirik kecil, dan ini penyakit yang rawan ya menimpa orang-orang saleh. Kemudian annal qulub tahtaju ilal ikhlas wal mujahadah. Hati butuh ikhlas dan perjuangan terus-menerus. Maka di bab Riyadhus Shalihin kita bahas mujahadah sampai sekarang belum selesai. Karena memang intinya itu yang mujahadah di sini. Terus anna da'wah ila tauhid aslu da'watir rusul. Dakwah kepada tauhid itu pokok dakwah para rasul. Ya. Di dakwah para rasul pokoknya ini. Jangan kalau mau mengikuti jalannya para rasul, jangan merubah. Jangan berubah, mengikuti selera sendiri. Wah, kayaknya kalau saya dakwahkan tauhid di masyarakat ini misalnya, wah nanti mereka lari, mereka gak mau mendengar dakwah saya, mereka akan menjauh dari saya. Ini kan cara pandang seseorang yang keliru itu. Ya. Apakah Nabi juga seperti itu dulu? Enggak. Bahkan terbukti beliau diusir. Beliau dimusuhi, tapi beliau tetap sabar dan tidak menganggap, wah ini dakwahnya salah ya, kayaknya perlu diganti yang menyenangkan gitu kan, yang menyenangkan umat. Nabi gak begitu prinsipnya, tetap tauhid, syirik ya. Terus anna alal muslim ayyakhafa ala tauhidi. Seorang muslim harus takut terhadap rusaknya tauhidnya. Ini harus ada pada seorang muslim. Dan anna ta'alluqa billah a'dhamu sabab li thabatil qalb. Bergantung kepada Allah sebab terbesar kokohnya hati. Kalau hati kita selalu kita mujahadah supaya selalu ya, inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, akan kokoh hati kita. Kesimpulannya kajian kita pada malam hari ini, bahwa inti seluruh agama mentauhidkan Allah, mengerjakan apa yang dicintai Allah, serta menjauhi syirik dan meninggalkan apa yang dibenci Allah. Dan tauhid pondasi seluruh amal. Tanpa tauhid, amal tidak menjadi sebab keselamatan. Sebaliknya, syirik keburukan terbesar karena bisa menggugurkan amal dan menghalangi orang dari ampunan Allah bila mati di atasnya tanpa taubat. Dan semua nabi membawa dakwah sama dalam pokok ini. Al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Nabi-nabi itu bersaudara, agamanya satu. Ya, mereka mengajak manusia ibadah kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk sembahan kepada selain Allah. Maka seorang muslim harus memperhatikan perhatian besar kepada tauhid sebelum perkara lainnya. Ia belajar tauhid, menjaga tauhid, mengajarkan tauhid kepada keluarga, dan selalu takut bila hati tergelincir kepada riya, bergantung kepada manusia, atau memalingkan kepada selain Allah. Ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Banyak manusia rajin amal tapi nggak paham tauhid dengan baik. Ada yang menjaga amal lahiriah bertahun-tahun tapi hatinya penuh riya dan bergantung kepada manusia.
Ada pula yang takut dosa-dosa kecil tapi tidak paham bahaya syirik yang dapat merusak seluruh amal. Karena itu para ulama sangat perhatian masalah tauhid dan ikhlas ini sebelum banyak bicara tentang amal-amal cabang. Karena hati yang hidup, ya, karena hati itu bisa hidup di hadapan manusia tapi kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang bisa terlihat banyak amal tapi kalau pondasinya hilang, ikhlasnya rusak, enggak manfaat baginya. Maka keselamatan terbesar bukan banyak amal tapi benar tauhid, lurus ittiba'nya kepada Rasulullah SAW dan bersih hati di hadapan Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang mentauhidkannya dengan benar, mencintai apa yang dicintainya, diridhoi dengan apa yang dia ridhoi, serta dijauhkan dari syirik besar, syirik kecil, riya dan seluruh jalan keburukan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benar datang dari Allah, ada kesalahan dari saya. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.